Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Julaili Irni SSI MSI. Saya salah satu dosen tetap di program studi Agroteknologi Fakultas Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Saya membawakan mata kuliah konservasi berkelanjutan, di mana capaian pembelajaran yang akan dicapai dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konflik yang terjadi antara satwa, masyarakat maupun pemerintahan dalam proses konservasi secara berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu mencari solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas konflik yang terjadi antara masyarakat, satwa maupun pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep yang akan diberlakukan dalam aplikasi konservasi secara berkelanjutan. Proses belajar mengajar akan dilaksanakan selama 1 semester atau 16 kali pertemuan dengan 2 pertemuan sebagai ujian UTS atau ujian tengah semester dan UAS sebagai ujian akhir semester. Selama proses pembelajaran berlangsung akan dilaksanakan kuis ataupun tugas sebagai evaluasi dari setiap pertemuan yang dilaksanakan. Sistem pembelajaran belajar mengajar yang dilaksanakan yaitu melalui SPADA, Zoom meeting, email, WhatsApp, Instagram. Hal ini dilaksanakan mengingat kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Selama 1 semester atau 16 kali pertemuan terdiri dari 2 pertemuan ujian UTS dan UAS dan 14 pertemuan teori, di mana setiap pertemuan akan diadakan kuis dan juga kuis pretest dan post-test untuk mengevaluasi materi yang dilaksanakan. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, mahasiswa aktif berdiskusi secara langsung dengan dosen dan juga antar mahasiswa lainnya, yang dimana setiap proses belajar mengajar akan diberikan studi kasus untuk mengasah atau membiasakan mahasiswa dalam menganalisis hingga capaian pembelajaran akan berhasil dicapai selama 1 semester. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini yaitu terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, nilai tugas sebesar 20%, kehadiran 10%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi, Bu. Ya. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada pagi hari ini pada mata kuliah konservasi secara berkelanjutan. Ini pertemuan pertama kita di semester genap, semester 2 agroteknologi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan terhadap mata kuliah konservasi berkelanjutan selama 16 pertemuan ke depan. Oke, jadi selama 16 pertemuan ke depan kita akan membahas konservasi berkelanjutan yang terdiri dari beberapa materi. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu.
Oke, di rencana pembelajaran 1 semester kita ke depan, kita ada 16 pertemuan secara teori dan 2 pertemuan secara ujian ataupun UTS maupun UAS. Kelihatan nggak tampilan share screen saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, jadi adapun RPS ini mengacu kepada visi misi Fakultas Agroteknologi Fakultas Agroteknologi Universitas Prima Indonesia yang akan saya bawakan di semester genap 2022 ini. Nah, jadi dalam pertemuan kita selama 16 semester, kita akan membahas tentang dasar-dasar konservasi secara berkelanjutan, pembagian kawasan konservasi, konservasi secara in situ dan ex situ, kemudian jenis satwa liar dan tumbuhan liar yang dilindungi, kemudian fragmentasi habitat, dan akan melaksanakan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Selanjutnya dilanjutkan dengan konflik satwa liar dan masyarakat di perkebunan kelapa sawit, aplikasi NKT atau nilai konservasi tinggi di wilayah perkebunan kelapa sawit, serta aplikasi RSPO, ISPO yang ada di perkebunan kelapa sawit. Dan ditutup dengan ujian akhir semester. Nah, jadi ini ada beberapa daftar pustaka atau citasi atau yang bisa kalian pegang sebagai rujukan perkuliahan kita di 1 semester ke depan. Oke. Kemudian di pertemuan pertama kita ini, saya akan membagi 4 komponen penilaian. Yang pertama ada kehadiran, 10% itu nilainya, kemudian tugas itu 20%, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi, kalian bisa mempersiapkan diri untuk memperoleh nilai yang kalian inginkan dengan komponen-komponen yang sudah ada atau yang sudah kita sepakati tersebut. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk terkait RPS ataupun komponen penilaian? Oke, kalau tidak ada, jadi capaian pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan adalah mahasiswa mampu menganalisis konflik satwa liar yang terjadi di perkebunan kelapa sawit sebagai strategi konservasi secara berkelanjutan. Jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk memperhatikan beberapa konflik ataupun kasus yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Jadi bisa diaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan selama 1 semester ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mulai perkuliahan kita yang pertama, yaitu membahas tentang dasar konservasi secara berkelanjutan. Sebentar, saya akan share screen materi kita. Kelihatan ya PPT-nya ya? PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Sebentar. Nah, apa itu konservasi secara berkelanjutan? Konservasi secara berkelanjutan itu memiliki arti, sebentar. Bentar ya.
Maaf, ini ada kesalahan apa? PowerPoint-nya ketutup. Stop share dulu. Oke, jadi sambil kita menunggu, konservasi berkelanjutan itu memiliki arti ataupun dasar sebagai kalian sebagai mahasiswa untuk melakukan ataupun memberikan tindakan yang tepat bagi masyarakat, satwa maupun tumbuhan liar yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Nah, share screen saya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Oke, konservasi secara berkelanjutan yaitu artinya memelihara, menjaga, mengawetkan sesuatu hal, baik itu tumbuhan maupun satwa liar yang ada baik itu di perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lain yang berdampingan dengan kawasan konservasi. Nah, dasar-dasar konservasi yang akan kalian lihat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah kawasan, yaitu kawasan konservasi, kemudian objek yang diamati adalah satwa liar dan tumbuhan liar, di mana kawasan konservasi ini dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan in situ dan kawasan ex situ. Di kawasan konservasi ini dibagi lagi, di mana in situ terdiri dari cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional maupun taman guru. Dan kawasan ex situ ada kebun binatang maupun penangkaran. Nah, sampai di sini kira-kira Diki paham? Diki Brema paham ya? Oke, mungkin jaringan paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Jadi kalian bisa mengelompokkan kawasan-kawasan konservasi itu untuk dilakukan penanganan, gitu. Jadi kalian bisa lihat, oh iya, ini sebenarnya kawasan yang termasuk dalam kawasan konservasi in situ dan kawasan konservasi ex situ. Jadi tindakan yang akan kalian lakukan juga akan berbeda ketika melihat tumbuhan maupun satwa liar yang harus kalian lakukan konservasinya secara berkelanjutan. Nah, kalau tumbuhan, kalau dia di luar ada yang namanya planting cycle, di mana mulai dari penanaman hingga pemanenan. Jadi keberadaan dari satwa liar itu sendiri dan keberadaan manusia itu sangat mempengaruhi penyebaran dari satu tanaman itu sendiri untuk mempertahankan keberadaan ekosistem yang ada di dalam hutan. Nah, satwa liar itu juga memiliki status perlindungan, di mana status perlindungan itu kalian bisa lihat melalui IUCN Red List maupun appendix, ya. Jadi apakah dia masuk ke dalam kategori dilindungi, hampir punah, atau hingga masih banyak terdapat di alam. Begitu juga dengan tumbuhan liar. Kalian bisa melihat apa-apa saja status perlindungan jenis dari satuan ataupun tumbuhan liar yang ada di kawasan hutan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Diki. Pertanyaan saya, mengapa perlu dilakukan konservasi secara berkelanjutan?
Oke, jadi kawasan konservasi ini dibuat ataupun diadakan secara alami untuk membuat satu tumbuhan ataupun satwa liar itu bisa dilakukan pemeliharaannya atau perlindungannya agar apa? Agar dapat berkembang biak dengan sebaik-baiknya. Karena beberapa jenis satwa ataupun tumbuhan liar tidak dapat berkembang biak tanpa adanya bantuan dari ataupun faktor pendukung lainnya, sehingga apa? Keadaan satu ekosistem memang harus saling mendukung untuk proses dari konservasi ini dapat dilakukan. Paham? Paham, Diki? Paham. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Yudi. Silakan, Yudi. Oke, Bu. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana konservasi berkelanjutan itu berkaitan dengan satwa liar, Bu? Oke, bagaimana konservasi berkelanjutan tersebut dapat dilaksanakan dalam konteks konservasi berkelanjutan. Jadi, misalnya kalian menemukan satwa gajah Sumatera ya, yang berada di Taman Nasional. Kemudian berdampingan dengan kawasan perkebunan kelapa sawit. Nah, sering terjadi konflik antara perkebunan kelapa sawit dengan Taman Nasional. Karena apa? Karena gajah masuk wilayah perkebunan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang besar terhadap perkebunan kelapa sawit sendiri. Jadi, tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan konservasi satwa liar tersebut dengan menggunakan atau membuat suatu penangkaran atau wilayah tertentu yang memang wilayah jelajah dari si gajah atau gajah Sumatera tadi tidak masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Ada lagi? Cukup, Yudi? Sudah, Bu. Oke. Untuk mahasiswa yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan? Angga, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lydia? Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di pertemuan pertama kita di mata kuliah konservasi secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan melakukan perkuliahan secara online ataupun Zoom meeting dan SPADA di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk itu di SPADA kalian bisa mengisi absensi dan bisa berdiskusi langsung mengenai materi yang ada terpapar di SPADA, dan bisa juga berdiskusi langsung dengan menggunakan WhatsApp group yang telah disediakan. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Saya harap minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi untuk kita saling berdiskusi bagaimana masalah-masalah yang terjadi di perkuliahan ataupun di lingkungan kalian terkait konservasi ataupun konflik yang terjadi antara satwa, tumbuhan maupun masyarakat. Oke? Semoga sehat selalu. Pandemi COVID-19 masih tetap harus kita jaga protokol kesehatan. Jadi tetap stay healthy, tetap stay safe, tetap sehat. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Pagi. Semangat pagi, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat deskripsi diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.